pagi, Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersama kembali. Kita memulai hari kita dengan bersaat teduh. Mari kita fokus ya, konsentrasi bersama Coffee Morning with Jesus Christ. Hari ini bacaan kita terambil dari 2 Korintus 5. Sebelum saya menjabarkannya, mari kita satu hati di dalam doa. Maha besar Engkau ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami diberikan kehidupan untuk menikmati kasih anugerah-Mu. Ini tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu dan biarlah Engkau yang memimpin kami. Engkau memberikan roh-Mu yang kudus agar hikmat-Mu membukakan dan menyingkapkan satu pemahaman baru bagi kami ya Bapa. Dan kami bisa mengambil komitmen Tuhan untuk melangkah bersama Engkau. Kami membutuhkan Engkau melebihi dari segalanya Bapa. Ini kami ya Bapa, terima kami dan urapi kami satu persatu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada live streaming bersama-sama kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik teman-temanku yang semua yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih ya, Bapak Ibu ya. Minggu lalu saya sudah menjelaskan alasan Paulus menulis surat di 1 Korintus. Waktu itu saat Paulus dalam perjalanannya misinya itu ke Efesus ya. Nah, kenapa Paulus masih ingat kan ya? Karena Paulus itu mendapatkan surat ya dari jemaat Korintus. Nah, ini sambungannya teman-teman. Ternyata surat pertama Paulus itu di kota Korintus itu belum juga membaik keadaan jemaat di Korintus. Nah, ternyata selama perjalanan di Korintus itu, ya maksudnya perjalanan Paulus waktu dulu itu, ya Paulus akhirnya tidak hanya meninggalkan kota Korintus pada waktu itu, tetapi dia harus menyurati kembali karena konflik-konflik yang terjadi. Saya sudah jabarkan itu minggu lalu ya. Nah, tentunya perjalanan tidak menyenangkan bagi Paulus maupun jemaat yang kalau kita bisa baca di dalam 2 Korintus 2 ayat 1 dan 2 yang kita baca beberapa hari yang lalu. Orang di Korintus ini membuat ulah. Istilah di kita itu ya, Paulus yang apa yang dialami saat ini seperti kudeta, ya. Dia mengalami kudeta. Ternyata ada jemaat yang menyerang pribadi Paulus dan mempengaruhi jemaat Korintus untuk menolak Paulus. Karena alasan inilah Paulus terdorong menyurati jemaat Korintus yang kedua kali, dan saat itu Paulus sedang berada di kota Makedonia. Nah, walaupun surat yang ditulis oleh Paulus ya waktu yang pertama itu, akhirnya Paulus ini berada di kota Makedonia yang sedang melayani jemaat di sana, ya. Akhirnya dia harus menyurati yang kedua kalinya dengan panjang lebar. Nah, kalau kita perhatikan nanti ayat-ayatnya itu pasalnya itu ada 13 pasal ya. Nah, Paulus harus ke kota Korintus yang ketiga kalinya. Dari mana kita tahu? Nanti kalau kita baca di dalam surat 2 Korintus 13 nanti ya yang terakhir itu. Di situ dikatakan adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Jadi Paulus akhirnya datang mengunjungi jemaat di sana. Nah, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi memang harus ada rapat lah, ada meeting tertentu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Korintus itu. Nah, saudara-saudaraku, kitab 2 Korintus ini terdiri kan 13 pasal. Dan ada 3 bagian utama surat Paulus. Nah, mari simak
penjelasan ini. Bagian ke-1 itu adanya di pasal 1 sampai 7. Itu ucapan syukur Paulus kepada Allah akan karunia dan penghiburan Tuhan di tengah penderitaan untuk pemberitaan Injil. Nah, Paulus memuji jemaat Korintus karena mendisiplinkan orang yang membuat yang dosa itu, orang yang berbuat dosa itu, ya, supaya mereka itu dinasihatkan atau didorong untuk memiliki integritasnya. Nah, Paulus ini menekankan agar kita terhindar dari semua pencemaran jasmani dan rohani, serta menjaga kekudusan dalam takut akan Allah. Kita bisa baca itu nanti di 2 hari lagi di dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Ayatnya ada di sana, teman-teman. Nanti teman-teman bisa periksa sendiri juga ya. Nah, ayat ini mengajarkan agar kita memiliki integritas, yaitu sifat pelayanan Tuhan yang benar. Paulus menekankan pentingnya pemisahan diri dari keinginan dunia agar kehidupan jasmani dan rohani kita tidak tercemar. Itulah bagian pertama isi surat Paulus di pasal 1 sampai yang ke-7 ini, teman-teman. Nah, bagian kedua di pasal 8 dan 9. Paulus menasehati jemaat di Korintus untuk menandingi kemurahan hati orang Makedonia yang dengan sepenuh hati telah menyumbangkan persembahan yang telah dikumpulkan untuk orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Wah, ini betapa mulianya ya orang-orang Makedonia ini. Nah, maunya Paulus kita meneladani apa yang jemaat Makedonia lakukan. Secara pribadi saya sangat termotivasi tentang jemaat Makedonia ini. Di tengah-tengah kita di sini ada seorang bapak yang sangat generous ya. Itu kita tahu di sini siapa dia, yaitu Pak Kemiri. Dia waktu saya baca tentang Makedonia ini, saya bilang, wah ini Pak Kemiri nih. Nah, tentunya suatu penghiburan bagi Paulus yang sedang berada di kota Makedonia menyaksikan cara hidup jemaat ini. Di sisi lain, Paulus sedang bergumul akan kehidupan jemaat di Korintus yang belum terselesaikan. Nah, di bagian yang ketiga, ini pasal 10 sampai pasal 13. Nah, semenjak Paulus terpanggil sebagai rasul dan mengabdikan diri sebagai hamba Allah, Paulus menguraikan tentang panggilannya, tentang kualifikasinya sebagai seorang rasul yang benar. Tentunya ini harapan Paulus agar jemaat Korintus dapat peka dan dapat membedakan antara rasul-rasul yang palsu yang ada di antara mereka. Jadi Paulus menekankan agar mereka lebih peka, lebih sensitif ya. Nah, agar mereka dapat luput dari ajakan kehendak daging. Nah, Paulus mengakhiri kitab 2 Korintus dengan ucapan berkat. Di sana kita mendengarkan tentang pengajaran, maksudnya tentang berkat Trinitas. Nah, teman-teman kan tahu nih, di sana-sini ini kan kita mendengarkan tentang pengajaran Jesus only atau oneness. Nah, di surat Paulus terakhir di pasal 13 itu menarik saya ini poin ini saya katakan supaya saudara tahu ya, jadi keseluruhan dari kitab 2 Korintus itu ya. Nah, di pasal 13 ayat 14 itu dalam perjanjian baru Paulus mengucapkan berkat dengan menyebutkan Trinitas. Bisa dibaca di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Karunia kasih karunia Tuhan Yesus ya. 1, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dan kasih Allah itu 2, dan persekutuan Roh Kudus 3. Jadi ada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Paulus mengucapkannya salam menyatakan 3 pribadi, tapi 1 Tuhan. Nah, itu yang saya temukan waktu saya membaca ini, saya terkesima. Ternyata di perjanjian baru juga Paulus itu
secara teologinya mengajarkan kepada kita tentang kepribadian Allah. Nah, bacaan dari ayat 1 sampai 10 ini yang tadi barusan kita baca, itu kalau kita lihat itu kan topiknya kediaman surgawi kita. Nah, kalau di ayat 11 sampai 21 bertopik pelayanan perdamaian. Nah, kan ada dua topik jadinya ya, saudara-saudara ya. Saya akan mencoba menjabarkan agar saudara dapat merenungkan pesan apa yang dapat kita terima dari bacaan ini. Terus terang saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu? Apa yang harus sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara sekalian dengan ayat ini? Ya, karena renungan biasanya hanya diambil satu ayat, dua ayat. Tapi saya harus saya bukan harus ya, maksudnya saya lebih terpanggil untuk eksposisi dari kitab Korintus ini supaya orang tidak salah mengerti, supaya orang mengerti tentang kitab Korintus ini membicarakan tentang apa. Nah, saya memberikan tema di dalam renungan hari ini adalah hidup di dunia numpang lewat. Saya tanya Tuhan, apa ya tema yang harus saya berikan ini? Nah, Tuhan memberikan ini di dalam hati saya bahwa hidup di dunia ini numpang lewat. Nah, saya rasa semua sadar ya bahwa kita hidup di dunia ini hanya dalam jarak waktu yang tertentu saja. Ada yang mencapai umur 100 tahun. Tapi ada juga yang bayi baru lahir sudah meninggal. Jadi ada yang 70 tahun, ya rata-rata umur berkat 70, 67 tahun, ya tergantung. Jadi istilahnya nggak ada lah orang yang bisa tahan lama umurnya. Sedangkan yang terpanjang umurnya di Alkitab aja 969 kakeknya si Nuh itu akhirnya meninggal juga toh. Nah, berarti kan kita hanya numpang lewat sementara aja di dunia ini. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini numpang lewat. Kita sudah tahu tadi ya di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 ada pelajaran yang dapat kita pelajari dari sini, yaitu hidup kita hanya numpang lewat. Nah, ada 5 poin. Dari ayat yang ke-1 itu ya, ada 5 poin yang perlu kita pelajari dari sini. Saya mendapatkan poin yang pertama itu, kita itu harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, hanya sementara saja. Ayatnya ada di ayat 1, teman-teman. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman surga bagi kita. Berarti ada tujuan yang harus kita tempuh. Karena apa? Karena kemah di bumi ini akan dibongkar. Jadi kita akan tinggalkan ya. Nah, hidup kita hanya sementara di dunia ini, banyak yang mengalami tekanan, saudara-saudaraku. Banyak yang mau hidupnya panjang, bahkan ada tuh yang katanya minum obat pil panjang umur, katanya gitu ya. Nah, bahkan ada yang nggak mau mati, dia mau hidup seumur hidupnya gitu. Tipe orang yang demikian akhirnya akan timbul apa? Keluhan-keluhan yang diakibatkan oleh godaan yang memperjuangkan agar umurnya panjang. Nah, jangan lupa kita hanya numpang lewat di bumi ini, saudara-saudaraku. Kita harus sadar tempat kita yang sebenarnya bukan di dunia ini, tetapi tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi kita, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Ya, kalau saya sih nggak mau di dunia ini selamanya. Saya mau kehidupan yang kekal ya. Nah, poin yang kedua dari ini saya berikan yang kedua adalah jangan mengeluh. Nah, ada di ayatnya di ayat yang keempat ya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru yang tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Itu problemnya. Kita mau comfort ya dengan yang lama. Jadi kalau yang ada yang sedikit pembaruan, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita.
Nah, kita itu, wah nggak enak ya. Terus terjadilah keluhan-keluhan itu. Padahal hidup yang di dunia ini kan sementara, fana. Ya, itu kita harus pikirkan itu saudara-saudaraku. Karena kita melupakan bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia ini, akhirnya timbullah keluhan-keluhan. Orang resah saat kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, mengeluh jika gajinya tidak naik, bahkan mengeluh jika beban pelayanannya banyak. Apalagi banyak teman-teman mengeluh jika tidak disapa saat bertemu di komunitas. Ya, dari keluhan ini akan timbul kemarahan persis seperti kondisi yang dialami di jemaat Korintus. Jangan kita menjadi umat yang kerjaannya mengeluh saja. Ya, mari kita menjadi dewasa. Karena yang suka mengeluh itu level imannya masih level apa, saudara-saudaraku? Masih level anak-anak yang suka ngambek. Tuh, anak-anak tuh suka ngambek ya. Nah, yang poin ketiga, kita tuh harus tabah. Ayat 6, kalau kita baca, bacaan ini hari ini, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami tabah bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini untuk menjalani kehidupan ini dengan tabah. Arti tabah di sini kuat, berani menghadapi bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, agar kita tidak hidup berkeluh kesah, tidak mengerang, tidak iri hati, tidak dendam, tidak sedih, tabah menjalani kehidupan, tabah menghadapi pembentukan, tabah dalam proses, bahkan tabah menghadapi sesama jemaat. Nah, dengan demikian, kalau kita baca ayat 8, kita bisa yakin berkata saya tabah dan lebih suka menetap pada Tuhan. Menetapkan pada Tuhan artinya di sini menuruti seluruh kehendak Tuhan. Berarti ada penundukan diri. Nah, yang keempat, terus berusaha. Kalau kita baca di ayat 9 ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya setelah kita sadar bahwa selama hidup di dunia ini hanya sementara, jadinya hendaknya kita terus berusaha, berjuang hidup untuk berkenan di hadapan Tuhan. Nah, poin yang kelima, pengadilan orang percaya. Nah, ada di ayat 10, teman-teman. Ya, pengadilan Kristus ini ada di ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik itu yang baik maupun yang jahat. Semua orang yang beriman akan menghadap tata Kristus. Nah, tidak bisa kita lari dari penghakiman. Nah, pertanyaannya, hakimnya siapa? Hakimnya adalah Kristus. Kalau kita bisa membaca di Yohanes 5 ayat 22, saya kasih referensinya ya. Ayat 2 Timotius 4 ayat 8. Hasil pengadilan akan menerima apa yang baik atau yang jahat selama hidup kita selama di bumi ini. Tidak seorang pun akan terhindar dari pengadilan ini kelak, saudaraku. Ingat itu. Tidak ada yang bisa menghindar dari pengadilan Kristus, ya. Sekarang saya akan jabarkan di topik yang berikutnya, yaitu pelayanan pendamaian. Nah, kita sudah tahu bahwa hidup di dunia hanya numpang lewat, bukan? Hendaklah kita hidup mengabdi, bersekutu hanya untuk Tuhan saja. Nah, ayat 11-21 ini
mengajarkan agar kita mengenal siapa diri kita semenjak menjadi umat kudus. Yang dikenal orang kita disebut dengan panggilan Kristen. Saya punya istilah bahwa kita adalah gambaran Allah. Surat yang terbuka, saksi Kristus. Kemanapun kita berada, kita bisa jadi terang dan membawa damai. Dengan demikian kita baru bisa disebut pelayan Tuhan. Terlebih dulu harus ada pemberesan. Bahkan harus ada pemberesan terhadap dirinya sendiri dulu, baru orang tersebut bisa melayani pelayanan yang membawa damai. Jadi, layanilah dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa melayani orang lain dan kamu bisa membawa damai ke dunia ini. Ya, realitanya banyak manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Zaman ini manusia semakin berfokus dirinya sendiri, sibuk dengan hal-hal duniawi, mengenai kuasa, mengenai tahta, mengenai kekayaan, terus berambisi dan bahkan bernafsu. Ya, nah, mari saudara kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan pengaturan dari Tuhan saja. Surrender, penyerahan diri. Nah, kenyataannya banyak sekali manusia mau hidupnya bebas, tidak mau diatur. Minggu lalu saya sudah mengajarkan mengenai bahwa semenjak kita ikut Tuhan, kita seperti orang yang dipenjara. Masih ingat? Bisa didengar ulang ya dari apa yang saya paparkan minggu lalu. Nah, semenjak kita ditebus dengan pengorbanan darah Kristus, bayaran yang sangat mahal, bahkan tidak ternilai mahalnya secara materi. Kita diperdamaikan dengan Allah karena ada yang menebus kita dengan membayar harga yang mahal. Oleh darah Kristus di kayu salib. Tahu nggak saudara, kenapa nilai darah yang tercurah di kayu salib itu sangat mahal harganya? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Dalam darah ada nyawa, saudara-saudaraku. Dan tapi bukan darah yang sembarangan ya. Umpamanya darah saya untuk menebus siapa gitu, nggak bisa. Harus darah yang orang yang tidak berdosa. Baik, di ayat 19. Berkata sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh ya untuk siapa yang telah dibangkitkan untuk menebus kita. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Tentunya orang yang tidak beriman tidak berlaku hukum ini, tidak berlaku kasih karunia ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu yang akan menerima karunia ini. Nah, Tuhan Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Anugerah yang terbesar saat kita diperdamaikan dengan Allah karena pendamaian sejati dari Yesus Kristus yang mati memberi nyawanya untuk menebus dosa manusia. Apa yang dapat kita lakukan? Membalas kebaikan Tuhan. Ini kita harus pikirkan, saudara-saudaraku. Serius kita harus pikirkan ini. Bahkan kita harus kerjakan, bukan hanya dipikirkan, tapi kita harus kerjakan. Sudahkah kita bisa seperti Paulus? Dulu kita mungkin sama seperti Paulus, saudara-saudaraku. Adakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah komit hidup untuk memuliakan Tuhan? Mau melayani Tuhan? Pikirkan ini dan sangat penting karena hidup kita
hanya numpang lewat di dunia ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena kita tidak memikirkan hal penting ini. Jangan hilangkan kesempatan. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-17, ya, ada 4 poin. Siapa yang akan yang ada di dalam Kristus? Dikatakan di situ apa? Dia adalah ciptaan baru. Ia akan memegahkan karena kemuliaan Allah. Mampu menguasai diri dan mengakui adanya kuasa dari kasih Kristus. Nah, poin dari 4 dari ayat 17 ini, tentunya saya nggak akan bisa menjabarkan ini semua, tapi saya pilih salah satu dari sini, yaitu ciptaan baru. Ya, saya ajak untuk memahami sudut pandang Paulus, hidup sebagai ciptaan yang baru adalah hidup yang diselamatkan itu seperti kehidupan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Seperti inilah yang semestinya saudara-saudaraku yang harus kita percayakan, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Kita telah menjadi apa? Ciptaan yang baru. Hidup kita berubah. Tidak ingin hidup di dalam kedagingan lagi, ya. Yang memaksa kita melakukan berbagai hal yang tidak disukai oleh Tuhan itu siapa? Keinginan siapa? Bukan keinginan Tuhan. Makanya kita perlu menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Itu persyaratannya. Ya, semenjak kita menjadi ciptaan yang baru, kita harus mau berdamai dengan Allah saja. Sehingga segenap hidup pelayanan kita harus berpusat kepada Kristus dan kita menjalankan dengan penuh ketaatan. Mari kita menghayati kasih Tuhan di dalam hidup kita dan menjalani hidup dengan senantiasa bertanya mengenai kehendaknya terhadap hidup kita. Nah, kalau kita sopan ya teman-teman, saudara-saudara, ingat nggak 2 minggu yang lalu saya mengajarkan mengenai etika? Tentunya kita tidak sembarangan melakukan kehidupan kita. Kita harus bertanya dulu kepada Tuhan. Ini boleh nggak Tuhan? Boleh nggak? Sesuai dengan accordingmu, ini sesuai dengan kehendak surgawi apa enggak? Nah, barulah kita bisa sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Nah, dulu Paulus sangat membenci umat Kristen. Kita tahu kan, semua pasti tahu umat yang sudah tahu sejarahnya Paulus ini. Ya, tapi akhirnya dia bisa menjadi rasul setelah mengenal siapa? Setelah dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi orang yang beriman kepada Yesus. Timbullah komitmennya melayani Tuhan. Paulus menemukan tujuan hidupnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, kita harus diciptakan baru. Nah, menurut saya Paulus ini hebat loh teman-teman. Itu menurut saya. Aku nggak tahu kalau teman-teman ya. Kalau menurut saya ini Paulus ini hebat sekali, luar biasa. Tidak ada perubahan konsep cara pandang dari Paulus. Ya, kalau kita baca di ayat 18-20, saya simati, saya berkali-kali saya katakan sama saudara saya Murni, aduh gue nggak sangka ayat ini berat sekali untuk buat saya, saya pikir gampang sekali untuk menguraikan ini. Ternyata berat teman-teman. Dan oleh pertolongan Roh Kudus ya, saya dibantu untuk bisa menjabarkan ini kepada saudara-saudara. Di ayat 18 dan 20, pandangan Paulus pendamaian merupakan satu karya penebusan Kristus. Syaratnya hanya dapat terjadi apabila ada pemulihan hanya melalui apa? Melalui persekutuan dengan Allah. Kenapa hanya melalui pemulihan dan persekutuan dengan Allah? Ada beberapa poin. Poin yang ke-1, karena pemberontakan mendatangkan murka dan hukuman Allah. Karena dosa kita perlu dipulihkan dengan Allah. Nah, kedua, hanya ada satu jalan cara kita dipulihkan. Melalui kematian Kristus, itu adalah memulihkan status kita menjadi anak Allah. Ketiga,
pendamaian ini berlaku untuk semua orang yang beriman. Tadi saya sudah katakan hanya untuk orang yang beriman. Yang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kehidupan, baru bisa diperdamaikan. Yang percaya firman menjadi manusia, Tuhan yang inkarnasi, Yesus mati untuk menebus kita dari kematian kekal. Nah, yang keempat, kita sebagai gereja yang diutus untuk mewartakan kabar keselamatan, hanya dengan beriman kepada Yesus kita dipulihkan. Yang kelima, Yesus yang tidak berdosa telah menjadi dosa karena kita. Kenapa Yesus yang dikorbankan? Karena hanya Yesuslah yang dapat menghapus dosa manusia. Karena Tuhan Yesus ini tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa, saudara-saudaraku. Dia yang pantas menghapus dosa-dosa kita. Ya, nah saudara, luar biasa bukan? Kita mempelajari kitab surat Paulus ini yang baik yang di 1 Korintus kemarin dan 2 Korintus ini. Kita bisa menangkap sebenarnya Paulus ini punya tujuan, saudara-saudara, untuk menulis surat ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, Paulus untuk mendorong jemaat Korintus ini agar mendengarkan kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Demikian juga pada zaman sekarang, kita harus patuh pada pimpinan rohani kita. Pelajaran apa yang dapat kita petik? Yaitu apa? Penundukan kepada pemimpin. Yang kedua, Paulus menyingkapkan keberadaan rasul-rasul palsu yang menentang dia. Paulus meruntuhkan mereka dan memutarbalikkan ajaran sehat Paulus. Nah, ini pekerjaan iblis ya, teman-teman ya. Jika Paulus itu berani mengungkapkan tentang pengajaran-pengajaran sesat yang mempengaruhi jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, kita perlu belajar untuk tidak berkomplotan terhadap pembangkang, terhadap mereka yang punya siasat yang menyesatkan. Nah, hati-hati saudaraku. Jadi kita perlu punya barometer firman supaya kita bisa tahu orang yang mengajarkan dia bawa ayat tetapi pengertian yang berbeda, kita harus tahu bahwa ini adalah penyesat. Nah, yang ketiga, Paulus menegur minoritas jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus yang melawan Paulus pada saat itu, yang menolak nasihat Paulus kembali untuk meneguhkan integritas. Nah, kitab 2 Korintus bertujuan ini untuk mempersiapkan jemaat secara keseluruhan untuk kunjungannya yang akan datang, yang tadi saya sudah baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 1. Nah, kita belajar jangan menjadi umat yang memberontak ya. Nah, jadilah umat yang suka dengar-dengaran. Setiap pemimpin yang telah ditentukan oleh Tuhan, baiklah kita mendengarkan nasihat mereka. Nah, ada 4 ciri yang saya pelajari teman-teman dari 2 Korintus ini. Ada 4 ciri. Yang satu, kitab ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Banyak petunjuk dari dirinya. Mengingat situasi yang ada di Korintus, karakter Paulus sangat rendah hati. Sebagai pemimpin berani dia. Jadi dia pemberani. Ya, dan dia orangnya yang tidak malu. Bahkan dia berani loh untuk meminta maaf terlebih dahulu ya. Nah, kedua, kitab ini melampaui semua surat kiriman surat lainnya dari Paulus. Wah, hebat ya, di Korintus itu melampaui dari surat-surat lainnya ya yang dikirimkan, yang menyatakan kuatnya akan kasih itu. Nah, kuatnya akan kasih itu yang ditekankan oleh Paulus. Paulus memperlihatkan keprihatinan bagi anak rohaninya. Nah, ciri yang ketiga ini, ciri khas dari Paulus ini, kitab ini berisi teologi. Nah, saya suka ini teman-teman. Saya suka ini, benar-benar. Yang ketiga ini saya paling suka. Kitab ini berisi teologi yang paling lengkap dalam perjanjian baru. Mengenal penderitaan Kristen.
mengenai hal memberi secara Kristiani tadi yang ada di pasal 8 dan 9 yang di kitab Makedonia itu ya, yang maksudnya di jemaat Makedonia itu tadi. Nah, itu sebenarnya panjang sekali ini kalau ini, tapi saya terbatas waktunya ya. Nah, istilah-istilah ciri yang lagi nih yang keempat adalah istilah-istilah yang ditulis oleh adalah kunci. Nah, apa maksudnya ini? Seperti kelemahan, tentang duka cita, tentang air mata, tentang bahaya, tentang kesukaran, tentang penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan. Menggarisbawahi sifat unik dari surat ini. Wah, ini ayat ini benar-benar luar biasa ya. Hanya benar-benar sangat memberkati. Nah, kesimpulannya teman-teman, saya memberikan kesimpulannya dari yang kitab hari ini. Kesimpulannya adalah hidup di dunia ini hanya numpang lewat, ya. Hidup ini hanya sementara. Pergunakanlah hidup ini dengan benar, pergunakanlah kesempatan ini, mempersiapkan hidup kita di dalam keabadian kita nanti kelak ya, kepada kehidupan yang kekal. Nah, kebenaran yang disebut dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada suatu kebenaran secara hukum, tetapi kepada kebenaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu ciptaan yang baru, yaitu kepada watak dan keadaan moral mereka yang sudah mengalami apa? Transformasi. Jadi orang yang mengalami transformasi akan berbeda, saudara-saudara. Nah, ciptaan baru itu yang menggenapkan pelayanan perdamaian sebagai wakil Allah, sebagai saksi Kristus dan kebenarannya di dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus sebagai kebenaran orang percaya, kebenaran Allah ini dinyatakan dan dialami oleh orang percaya. Dalam dunia ini hanya dengan satu cara, dengan cara apa? Hanya dengan tetap tinggal di dalam Kristus, bergaul dengan Allah. Hanya selama kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, kita akan bersatu dengan Kristus, kita akan menjadi kebenaran Allah. Nah, coba bertanya kepada saudara sendiri pribadi. Setelah Anda mengenal Kristus, setelah menjadi anak Tuhan, perubahan apa yang sudah terjadi di dalam dirimu? Apakah kamu masih hidup dalam kehidupan yang lama? Tinggalkan cara hidup yang lama, teman-temanku. Mari serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, alami hidup baru. Semenjak saya menyerahkan diri menjadi umat percaya, Kristus mengubah sudut pandang pribadiku. Bukan hanya mengubah cara pandang terhadap diriku sendiri, tapi Tuhan memperkaya cara pandang saya terhadap orang lain. Itu ada progres yang saya alami. Orang yang mengenal saya, mereka pasti tahu. Jenny di sini adalah sahabat saya. Dia tahu siapa saya yang dulu. Dia tahu kehidupan saya yang dulu. Jadi kalau saya bicara saat ini, ada saksi mata di sini, ada Jenny di sini teman saya. Ya, saya mengalami progres yang banyak karena anugerah Tuhan. Nah, ikut Tuhan yang tidak tahu, kita menjadi tahu. Yang berdosa menjadi kudus, yang bodoh jadi pintar, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Ini yang saya bicarakan teman-teman, hal-hal yang berkat, yang terkait dengan apa? Dengan rohani, berkat-berkat rohani. Banyak Yohanes 10 ayat 10 ini mereka pakai untuk berkat-berkat jasmani, tetapi bukan. Ini adalah berkat-berkat rohani ya. Semakin kita mengenal Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, kita diperkaya, kita makin disempurnakan ya. Anggaplah ini suatu nasihat kepadamu, nasihat yang menyadarkan Anda bahwa hidup di dunia ini kita hanya numpang lewat. Nasihat agar kita mau hidup baru, meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan keinginan daging. Nah, ciri-ciri orang bijak akan mendengarkan nasihat. Kalau orang nggak bijak, dia nggak mau mendengarkan nasihat, ya. Orang yang bijak akan terbuka terhadap nasihat. Orang yang bijak akan mengerti bahwa nasihat ibarat sedang
mengelilingi hidupnya dengan pagar pengaman. Nah, kalau kita tidak mau dengar nasihat, berarti kita nggak ada perlindungan ya, nggak ada pengamanan buat diri kita. Nah, baik teman-teman semua, saudara-saudara yang terkasih, inilah renungan yang saya bawa. Mungkin panjang buat saudara, tapi saya berusaha untuk membawanya secara lengkap ya, walaupun dengan waktu yang tertentu. Saya berusaha supaya Anda bisa mengerti apa itu kitab 1 Korintus yang saya bicarakan minggu lalu, dan ini adalah 2 Korintus 2 Korintus yang Paulus tuliskan ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menanggapi firman Tuhan renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Secara saya pribadi Tuhan, saya sangat dibukakan melalui 2 Korintus ini ya Bapa. Pengajaran di dalam buku Korintus ini sangat kaya ya Bapa, sangat unik, sangat luar biasa. Mampukan kami secara pribadi Bapa untuk belajar kembali mengenai kitab Korintus ini, supaya kami mengetahui bagaimana kami menggunakan talenta kami secara benar, bagaimana kami punya etika yang benar, dan bagaimana kami menyadari bahwa kami hidup ini hanya sementara, dan bagaimana kami supaya mengalami transformasi, hidup baru, hidup yang dimerdekakan, hidup yang telah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin, amin, amin.